Perkenalkan, nama saya Resi Frasdini, NIM 18104167566, kelas Manajemen Pagi C, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen pengampu Ade Mursalin SME, hari tanggal ujian Kamis 21 Januari 2021. Saya akan menjawab soal pada bagian A. Yang pertama yaitu berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku organisasi? Saya selalu mengikuti perkuliahan organisasi dan saya harus hadir dalam perkuliahan perilaku organisasi karena itu adalah keharusan dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa dalam perkuliahan. Untuk soal yang selanjutnya, manfaat apa yang saudara peroleh dalam mempelajari perilaku organisasi melalui Google Classroom? Yang pertama yaitu memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi, baik itu perilaku individu maupun perilaku kelompok. Yang kedua, setelah memahami perilaku organisasi dalam sebuah organisasi, kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang bisa terjadi di masa yang akan datang, seperti konflik. Yang ketiga yaitu dapat mengendalikan perilaku-perilaku yang terjadi di dalam organisasi. Contohnya, jika terjadi masalah dalam organisasi, kita mampu memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk soal bagian B, ada berapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan diri ilmu perilaku organisasi? Yang pertama yaitu ada psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Yang kedua yaitu sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi umum, sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Yang ketiga yaitu antropologi. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berada pada apa yang dikenal di Eropa. Yang keempat yaitu ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani atau oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, atau peraturan-aturan hukum. Dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Yang kelima yaitu ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Pengetahuan sejarah meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau, serta pengetahuan yang akan berpikir secara historis. Yang keenam, yaitu ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik, serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Untuk soal yang nomor 2, pengertian organisasi dan unsur-unsur organisasi. Organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama. Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara kelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan. Dan unsur-unsur organisasi yaitu yang pertama ada men atau orang-orang. Dalam kehidupan organisasi atau ketenaga lembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personal. Pegawai atau personal terdiri dari semua anggota atau warga organisasi yang menurut fungsi dan tingkatnya terdiri dari unsur pimpinan atau administrator sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi, para manajer yang memimpin suatu kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan para pekerja atau non-manajemen atau workers, semua itu secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi atau manpower atau organisasi. Yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan perbuatan bantu-membantu akan sesuatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, anggota atau semua warga yang menurut tingkat-tingkatnya dibedakan menjadi administrator, manajer, dan pekerja. Secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang tercapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan.
Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola atau network, kebijaksanaan atau polisi, strategi, anggaran atau budgeting, dan pengaturan-pengaturan atau regulation yang sudah ditetapkan. Untuk soal nomor 3, bagaimana hubungan organisasi dengan manusia? Jelaskan jawaban dengan contoh. Hubungan antara manusia dan organisasi adalah manusia mendapat pengetahuan tentang psikologis dan penyesuaian diri dan faktor sosial yang bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang harmonis antar anggota organisasi. Selain itu, hubungan antar manusia memiliki fungsi sebagai acuan atau motivasi anggota organisasi dalam bekerja, menjaga loyalitas, disiplin, kepuasan anggota secara psikologis terpenuhi, dan kondisi dalam bekerja cenderung konduktif. Tujuan tersebut diciptakan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar manusia. Contohnya, dalam suatu organisasi banyak anggota kelompok yang berisi tegang dengan anggota kelompok lainnya karena tidak dapat memahami karakter lawan bicaranya. Dengan demikian, setiap manusia dituntut untuk saling menghargai, menghormati, dan melakukan upaya lainnya untuk meminimalisir kesalahpahaman antara anggota dalam suatu organisasi. Upaya yang sering dilakukan anggota organisasi adalah menjalin hubungan dengan baik dengan rekannya. Untuk soal nomor 4, uraikan jenis-jenis kekuasaan yang Anda ketahui serta contohnya. Kekuasaan yang pertama yaitu kekuasaan balas jasa atau reward power. Kekuasaan jenis ini merupakan kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Kekuasaan ini dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, atau penetapan tugas yang lebih menarik. Namun, melalui kekuasaan ini, seorang pemimpin juga dapat menunda pemberian reward tersebut sebagai hukuman jika bawahannya tidak melakukan apa yang telah diperintahkannya. Yang kedua yaitu kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Yang ketiga yaitu kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, kekarisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Contohnya, si A yang memimpin banyak orang karena kepribadiannya yang berkarisma. Kekuasaan selanjutnya yaitu kekuasaan sah. Kekuasaan ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik dari dalam suatu organisasi, birokrasi, maupun pemerintah. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Seseorang yang menduduki posisi ini memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah dan instruksi kepada bawahannya, dan bawahannya berkewajiban untuk menjalankan instruksi yang telah diberikan. Yang terakhir yaitu kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Acap kali seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuatan ahli dalam suatu organisasi. Meskipun orang tersebut bukanlah manajer atau pemimpin, individu-individu yang memiliki keterampilan atau keahlian disebut biasanya dipercayai oleh manajernya untuk membimbing karyawan lainnya dengan benar. Untuk soal nomor 5, apakah yang dimaksud dengan persepsi? Pada prakteknya, kadang-kadang terjadi kesalahan dalam mempersepsikan orang lain. Sebutkan dan jelaskan kesalahan yang dimaksud. Proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Kesalahan atribusi, yaitu kesalahan kita dalam memahami penyebab perilaku orang lain, yang disebabkan kurangnya persepsi atau persepsi kepada orang tersebut kurang atau tidak utuh. Yang selanjutnya itu efek halo, yaitu kesalahan persepsi yang disebabkan karena ada mempersepsikan seseorang pada kesan terutama. Yang selanjutnya itu ada stereotip, yaitu mengeneralisasikan orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok prasangka atau mempersangkakan seseorang. Yang terakhir yaitu gegar budaya, yaitu upaya sementara yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan baru dan orang lain. Untuk soal nomor 6, jelaskan apakah yang dimaksud dengan motivasi. Jelaskan tahapan proses motivasi.
Motivasi merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya tersebut untuk memenuhi kebutuhan individu. Kebutuhan berarti suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil tertentu yang terlihat menarik, atau motivasi merupakan faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan dan mengarahkan perilakunya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tahap proses motivasi yaitu ada yang pertama, ada kebutuhan atau needs. Kebutuhan merupakan suatu kekurangan. Dalam pengertian keseimbangan, kebutuhan tercipta apabila terjadi ketidakseimbangan yang bersifat fisiologis atau psikologis. Yang kedua yaitu dorongan atau drift. Suatu dorongan dapat dirumuskan secara sederhana sebagai suatu kekurangan disertai dengan pengarahan. Dorongan tersebut berorientasi pada tingkatan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu tujuan atau goals. Suatu tujuan dari siklus motivasi adalah segala sesuatu yang akan merendahkan suatu kebutuhan dan akan mengurangi dorongan. Jadi pencapaian suatu tujuan cenderung akan memulihkan ketidakseimbangan menjadi keseimbangan yang bersifat fisiologis dan psikologis. Untuk soal nomor 7, berikan penjelasan uraian Anda yang dimaksud dengan kekuasaan beserta contohnya. Kekuasaan atau power adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bersedia untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain merupakan inti penting dari kepemimpinan. Pada dasarnya, kekuasaan seseorang dalam suatu perusahaan berasal dari posisi yang ditempatinya atau otoritas yang dimilikinya dalam organisasi. Untuk soal yang nomor 8, jelaskan perbedaan antara mood dan emosi. Berikan contohnya dalam dunia kerja. Emosi atau emotion adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Mood adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi yang tidak diarahkan dan terkadang muncul tanpa ada kejadian yang mempengaruhi. Untuk soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan kepribadian? Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe kepribadian manusia. Menurut Gibson, 1996, definisi dari kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta membentuk sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Wood pada tahun 2000 mendefinisikan kepribadian sebagai profil keseluruhan atau kombinasi sifat yang memberi ciri khas sifat dasar seseorang. Untuk yang tipe pertama yaitu INTJ atau introvert, intuitive, dan thinking. Adalah kelompok visioner dengan kepribadian yang bercirikan punya pikiran orisinil dan dorongan besar untuk ide dan maksud mereka sendiri. Skeptis, kritis, dan tergantung, bulat tekad dan keras kepala. Yang kedua yaitu tipe ESTJ atau extrovert, sensing, thinking, dan judging. Adalah kelompok perorganisasian yang mempunyai ciri praktis, realistis, tidak berbelit, menyukai organisasi dan menjalankan keinginan. Untuk tipe yang terakhir yaitu ENTP atau extrovert, intuitive, thinking, dan perceiving. Adalah kelompok suatu tipe pengkonsep, ia cepat dan banyak akal, baik dalam banyak hal, menyederhanakan sejumlah faktor-faktor kepribadian ke dalam dua dimensi, yaitu introvert dan extrovert, dan stabil ke unstable. Sekian jawaban UAS dari saya ucapkan terima kasih.